Haleluya. Shalom. Bersyukur kita ada dalam ibadah tengah minggu. Kita masuk dalam malam doa terobosan. Kita bersyukur hari ini saya bersama dengan Firdaus, Penatua Kul dari GB Arkadia. Dan kita bersyukur biar ini ibadah bersama dengan seluruh jemaat pengerja aktivis Gembala Kul di Kabit dan juga seluruh hamba Tuhan dimanapun berada di Arkadia dan sekitarnya. Bagaimana kita bisa mengikuti acara ini, kegiatan ibadah ini. Nah, kita mau siapkan hati dengan menyembah Tuhan. Mari dengan kepala berdoa. Terima kasih Bapa. Biar ibadah tengah minggu ini dalam malam doa terobosan ini benar-benar menjadi terobosan buat kami dan kami boleh mengalami terobosan dengan Tuhan. Biarlah segala doa, pujian, penyembahan kami boleh membuat kami boleh dekat makin intim dengan Tuhan. Kami semua yang ada di ruangan ini menyembah kepada semua kami yang hadir di rumah-rumah dimanapun kami berada. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Percaya kuasa-Mu.
menjadi tempat jawaban, hanyalah tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan buat malam ini ya Tuhan. Buat ibadah tengah minggu ya Tuhan, yang Kau siapkan ya Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, hanya untuk ya Tuhan mau menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan yang menyaksikan ya Tuhan di Facebook Live ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah, di rumah-rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kau lawat ya Tuhan, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami ya Tuhan menjadi dupa yang harum ya Tuhan dia buat hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus ya Tuhan. Setiap hari ya Tuhan kami melepaskan berkat buat negeri kami tercinta ya Tuhan, buat Indonesia ya Tuhan. Damailah Indonesiaku ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan, walau COVID-19 masih melanda Indonesia ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan dari COVID-19 yang ada ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan hari-hari ini kesembuhan terjadi ya Tuhan. Angka kesembuhan meningkat ya Tuhan. Bahkan tidak ada lagi angka kematian ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat vaksin yang ada ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Ralaba Indonesia akan terbebas dari COVID-19 ya Tuhan. Tahun 2021 ini ya Tuhan, kami perkatakan Indonesia bebas dari COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para dokter, para perawat ya Tuhan, rumah sakit ya Tuhan, sebagai garda terdepan ya Tuhan. Kau yang memberkati mereka ya Tuhan. Kau yang memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Buat para Polri, TNI ya Tuhan yang berjaga-jaga ya Bapak. Kau memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat resesi ekonomi ya Tuhan. Oh yang terjadi ya Tuhan, kami percaya Tuhan Indonesia Kau luputkan dari resesi global ekonomi yang ada ya Tuhan. Moga yang memberkati ya Tuhan. Oh Presiden, Wakil Presiden, para jajaran menteri ya Tuhan, Kau yang memberkati mereka ya Tuhan. Dari gubernur, wali kota, bupati ya Tuhan, sampai jajaran terendah ya Tuhan, Kau yang memberkati mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, Indonesia menang ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Buat
gereja kami ya Tuhan, buat gereja GBI Arkadia ya Tuhan, buat My Home Center ya Tuhan. Kami terus ya Tuhan berkatakan ya Tuhan, terima kasih buat My Home Center ya Tuhan yang telah Kau berikan buat kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, rancangan-Mu ya Tuhan, rancangan yang penuh dengan pengharapan ya Tuhan, rencana-Mu ya Tuhan, rancangan yang indah buat kami semua ya Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Kau sediakan ya Tuhan. Tempat yang baru ya Tuhan telah Kau sediakan buat kami. Engkau yang mencukupkan ya Tuhan segala keperluan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Rala kami juga memberkati Tuhan. Oh para pemimpin, oh kami ya Tuhan, pemimpin rohani kami. Oh buat gembala pembina kami ya Tuhan, buat Paniko ya Tuhan, beserta keempat wakilnya, keluarga besarnya ya Tuhan. Kami memberkati urapan baru dari Tuhan setiap hari mengalir ya Tuhan atas hidupnya ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan penggembalaannya di GBI Kata Subroto ya Tuhan. Kau juga memberkati gembala kami Dedi Peter bersama Bunda Christine ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, makin intim dengan Tuhan ya Tuhan, makin peka ya Tuhan mendengar suara Tuhan ya Bapa. Kau memberkati anak cucu mantunya, Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat gembala yang tercabang, gembala ranting ya Tuhan, penggembala Kasub Rayon ya Tuhan, dari 3A sampai 3J ya Tuhan. Kau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Oh juga buat Pak Petrus ya Tuhan, GBI Kampung Melayu ya Tuhan, Kasub Rayon kami Tuhan. Kau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Oh Kau memberkati GBI Kampung Melayu ya Tuhan, menua jiwa-jiwa ya Tuhan. Kau memberkati keluarganya ya Tuhan, Bapak Ibu Christine ya Tuhan, Kombal ya Tuhan. Kau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Oh kami juga berdoa ya Tuhan. Oh buat para pengerja ya Tuhan di Arkadia ya Tuhan, buat kul-kul, buat gembala kul, buat jemaat di Arkadia ya Tuhan. Semua dalam perlindungan-Mu, semua dalam Engkau topang ya Tuhan kami semua ya Tuhan. Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan pada saat pandemi ini ya Tuhan. Engkau yang mencukupkannya semuanya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Engkau yang menjaga kami ya Tuhan. Makin intim, makin taat ya Tuhan, makin rajin berdoa ya Tuhan, makin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Berserah ya Tuhan hanya kepada Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berberkati ya Tuhan. Oh gembala kami di tempat ini Pak Anton ya Tuhan. Oh kami melepaskan berkat buat Pak Anton, berkat kesehatan, perlindungan ya Tuhan sempurna ya Tuhan. Bersama Bu Yeni ya Tuhan sebagai tiang doa ya Tuhan. Kami memberkati keluarga besarnya ya Tuhan, anak-anak yang Kau berkati, pekerjaan, bisnis, usahanya Kau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami tolak ya Tuhan roh-roh jahat yang bukan daripada-Mu yang cuma menyerang ya Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Engkau yang memayungi ya Tuhan, Engkau yang memerisai Tuhan sebagai gembala kami di Arkadia, sebagai Bapa rohani kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat gembala terbaik yang Kau percayakan buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati kami semua ya Tuhan. Oh Arkadia dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Blok B, blok C, blok D, blok H sampai pergudangan dalam perlindungan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya
informasi yang akan kami sampaikan kepada seluruh jemaat. Semua hamba Tuhan mengikuti ibadah tengah minggu malam ini, juga malam terobosan ini kami boleh menerima dengan sukacita. Kasih kami siap bersharing sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa kumpul lagi di dalam ibadah tengah minggu, dan saya menyebutnya menjadi malam doa terobosan. Nah, tentunya bukan hanya ibadah, menyanyi, mendengar firman, tetapi banyak informasi-informasi yang akan kita terima ya, Daus ya. Ini Daus, saya panggilnya Daus, adalah pendatu akul di Akadia. Kita semua tahu karena semua yang ikut adalah jemaat aktif pengerja. Tetapi nggak sedikit yang di luar pengerja kita di Akadia yang ikut. Tapi saya percaya biar kapanpun kita mengikuti ibadah tengah minggu ini, kita boleh diberkati karenanya. Haleluya. Nah, saya ingin menginformasikan sebelum kita sharing malam ini bicara tentang Yesus pemilik hidup kita. Yesus pemilik hidup saya, hidupnya saya, hidupnya Daus, kita semua. Yesus yang punya. Tapi untuk mencapai ke situ, tentunya kita harus memahami beberapa hal. Nah, tapi informasinya begini Daus. Jadi kita itu ada doa pagi ya, doa pagi Senin sampai Sabtu. Kita mulai lagi nih di Februari, baru mulai Februari ini lagi malam doa terobosan atau ibadah tengah minggu ya Dos. Nah, ya, tujuannya apa? Tujuannya pertama ya pasti berdoa, tetapi yang kedua adalah kita akan diingatkan terus dengan firman Tuhan setiap hari. Nah, saya ingin aja kita menjadi pemberita Injil. Mungkin kita bukan pendeta gitu ya, tetapi kita bisa jadi pemberita Injil lewat apa? Di share. Facebooknya kegiatannya di share. Nah, saya kepikir nih, coba pikir nggak? Kita kepikir coba bagaimana kalau yang share Facebook kita ini untuk kegiatan tentu rohani ya, kegiatan Akadia ini yang share dalam 2 minggu sekali atau paling lama sebulan sekali, kita kasih gift lah ya, apalah itu. Tapi jangan berpikir muluk-muluk, bukan emas batangan, bukan, tapi mungkin apalah nanti kita pikirkan ya. Jadi kita semua yang hari ini hadir dalam rumah doa tengah minggu ini atau ibadah tengah minggu ini, ayo ibadah doa pagi tiap hari, kita mau share ke teman-teman kita sebanyak mungkin. Nah, saya juga memang lagi sedang nanti kapan waktu siapa yang punya talenta untuk melihat update siapa yang share-nya rajin tiap hari nge-share ke teman-teman. Itu kan beritakan Injil kan ya, benar nggak sih Terus? Benar. Ya, jadi beritakan Injil kan nggak mesti khotbah. Menurut kamu gimana beritakan Injil itu? Iya, kadang orang berpikir bahwa kita menjadi pemberita Injil itu harus jadi pendeta, padahal lewat kehidupan kita sehari-hari kita bisa menyebarkan Injil, kita bisa mengabarkan Injil. Sekarang di dunia, di zaman yang udah modern ini, zaman milenial ini, sosial media adalah salah satu cara Pak, satu cara untuk menyebarkan Injil dengan tidak terbatas, karena yang lihat tidak terbatas. Makanya kita mengajak semua untuk kita berbagi kasih, berbagi firman, berbagi apapun yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya lewat media sosial ini. Ya, share. Saya pribadi saya percaya saudara semua yang ikut kegiatan ini atau ibadah ini atau kegiatan rumah doa pagi punya banyak teman ya kan, banyak teman, share teman-teman, juga ajak teman-teman untuk share ke yang lain. Nah, untuk itu makanya saya berpikir nanti harus siapin waktu untuk kita lihat yang rajin nge-share setiap hari ke teman-temannya setiap pagi. Nah, hari ini kebetulan minggu ini nggak ada ya. Karena minggu ini lagi ada doa berantai di Sub 3I yang adanya di dini hari, jadi ya kita juga manusia, gak kuat juga. Doa berantai jam 1, jam 4 mesti bangun lagi, waduh agak kurang kuat juga. Tetapi saya percaya nggak mengurangi sukacita kita. Jadi saudara mulai share. Nah, hari ini kita bawa tema tentang Yesus penguasa tunggal hidup saya, atau Yesus adalah pemilik hidup saya. Nah, ini latar belakangnya dari mana? Dari kita menyadari bahwa kita ini adalah pilihan Tuhan, kita ini murid Tuhan, amin. Kita ini murid Tuhan, ditebus dari orang berdosa menjadi anak Allah. Wow, anak Allah, anak gubernur aja kita udah kira, apalagi anak Allah. Tetapi dalam proses menjadi anak Allah, menurut Daus kira-kira enak nggak? Sebenarnya enak sih dengerin ya, jadi anak Allah saya enak, apalagi presiden aja, gitu bangga benar. Ini lagi anak Allah, tapi banyak yang nggak bangga juga kayaknya. Buktinya nggak sungguh-sungguh sih. Ibadah nggak sungguh-sungguh juga banyak. Dulu saya juga begitu, kadang-kadang nggak sungguh-sungguh. Terus gimana Mas? Iya, kadang kita
kita menyadari makanya kita euforianya kita harus bangga, kita harus kayaknya seneng banget Pak punya jadi anak Allah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus bertanggung jawab jaga nama Bapak kita nih gitu. Jangan sampai kehidupan, karena kehidupan anak itu mencerminkan siapa bapaknya gitu. Ya, itu dia masalahnya. Iya. Itu. Kita kata, wah, anak siapa nih gitu. Anak siapa nih kalau bapaknya gitu. Nyopet gitu ya. Kita ngaku ngomong Anak siapa ya. Kita berkumandang ngomong kemana-mana bahwa kita anak Tuhan, tapi kita tidak mencerminkan Tuhan, itu bahaya Pak. Waduh, Iya, iya, itu kan yang sih. menurut saya bahaya. Nah, jadi memang sih, karena memang aslinya gini, kalau bikin kelompok itu ada 3 model kelompok. Yang pertama orang yang belum percaya Tuhan. Tentunya Tuhan itu di luar dia. Tentu Tuhan di luar dia ya, namanya orang yang belum percaya Tuhan. Tuhan Yesus di luar dia. Tetapi jangan salah, mungkin di dalam bagian kedua ada kelompok orang yang sudah terima Yesus, jadi orang Kristen lah, pakai kain kalung salib, namanya udah tambahin nama Yohanes, ya Lukas, Markus, kisah para rasul misalnya. Misalnya begitu ya, kasih nama itu. Tetapi Yesusnya nggak dicerminkan. Jadi hidupannya tetap mau marah-marah mulu, iri hati tetap jalan terus. Istilahnya gini lah, egonya masih jadi tuan, akunya masih jadi tuan. Yesusnya sih udah di dalam, udah jadi Kristen, gimana sih orang dibaptis katanya. Tapi menurut saya bahaya. Bisa-bisa capek-capek pelayanan, capek-capek ibadah nggak masuk surga gitu. Ya gitu ya. Tapi ada kelompok ketiga adalah waktu orang percaya yang sudah membuat Yesus di dalam, bukan sampai di situ, tapi dia dijadikan tuan. Jadikan bukan hanya sebagai pelengkap, tapi jadi pemilik hidupnya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang mempraktekkan hidup sebagai seorang murid. Seperti dalam 2 Yohanes pasal 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan apa? Barang siapa mengatakan bahwa ada di dalam dia, ada di dalam Yesus, dia wajib sama seperti Kristus setelah hidup. Nah, untuk itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Memang ini kalau nggak keburu selesai, karena kan ibadah kita ini bukan kejar tayang, tapi kita ingin dapetin satu-satu ya. Kalau memang itu kita, ya kita beresin malam ini. Besok nih, minggu depan kita ketemu lagi di dalam malam 2 terobosan. Poin kedua ini kita bahas, atau poin ketiga kita bahas. Nah, poin yang pertama adalah dalam 2 Korintus pasal ke-5. Ayo kita buka dulu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Nah, dia 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Ya, Daus tolong bantu, ayo baca. 2 Korintus 5 ayat 15 begini firman Tuhan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, luar biasa. Menurut Daus dari ayat itu dah. Ini terus terang ini gak rekayasa saudara, ini langsung nih baca ayat, renungin sebentar. Kira-kira menurut apa firman tadi berkata, yang menurut Daus apa yang dapat ditarik dari ayat? Ya, ayatnya sudah jelas sih Pak, karena kita mungkin mengacu ayat lain ya, dari Tuhan untuk Tuhan. Dan kembali untuk Tuhan, makanya hidup kita itu ya udah karena udah ditebus, ya kita harus berlaku tetap tidak hidup untuk dirinya sendiri, untuk saya sendiri gitu kan, tapi untuk Tuhan yang telah mati gitu. Kadang orang-orang ada orang-orang dunia tuh Pak, atau bahkan orang-orang Kristen sendiri baru mengatakan, udahlah nggak usah aneh-aneh, maksudnya nggak usah terlalu rohani lah, nggak usah terlalu full, maksudnya apa-apa Tuhan gitu. Ada beberapa pandangan yang menganggap seperti itu Pak. Ya, saya berpikir bahwa kita ini ya harus semua totalitas untuk Tuhan, karena anggap aja kita nyicil Pak sama Tuhan, dicicil aja nggak lunas, apalagi nggak mau nyicil sama sekali kan keterlaluan Pak. Kita udah dibayar lunas sama Tuhan, dikasih hidup ya. Balas terima kasihnya. Aduh, bolong-bolong nyicil aja, kita nyicil aja nggak sampai mati nggak akan bakal lunas. Apalagi kita nggak mau nyicil kan nggak tahu diri gitu Pak. Istilah ini peribahasanya cakep banget nih. Jadi kita ini tahu ya, ini kita mau bayar aja, cicil bayar gitu, nggak lunas-lunas, apa nggak sama sekali benar juga ya. Jadi istilahnya gini, kalau ayat ini bilang bahwa kita sudah ditebus, istilahnya gini, tadinya kita adalah budak si A nih, Tuan A. Harusnya kan kalau si B, Tuan B menebus kita dari Tuan A, kita harusnya budaknya Tuan B kan? Ini kan si B ini nggak jadikan kita budak, malahan dia bilang udah hari ini kamu jadi anak saya aja deh, nggak usah jadi budak. Keren banget tuh ya, dari budak dosa menjadi anak Allah. Tapi begitu jadi anak Allah, tidak ada terima kasihnya, nggak ada terima kasihnya deh. Kalau orang Betawi bilang, gimana caranya?
Kalau begitu caranya, gereja atau orang percaya menjadi orang Kristen sebenarnya Kristen duniawi ya gitu ya. Sebenarnya bagian yang pertama adalah kita harus bertobat dari hidup manusia duniawi kita. Walaupun kita udah Kristen lah, kita ada gereja mungkin, dari ego kita jadi Tuhan, dirubah jadi Tuhan, jadi Tuhan. Nah bagaimana caranya ya, kalau supaya kita bisa menjadikan Tuhan tuh, jadi Tuhan Yesus tuh jadi Tuhan dalam hidup kita, egonya mesti beresin. Egonya apa? Disusun dah tuh yang biasanya ego. Ya, orang kaya banyak ego. Jangan salah, orang yang nggak kaya, artinya orang miskin juga banyak ego. Semua kita nggak ada yang lepas dari ego. Nah, itu yang pertama, bertobat. Nah, bagian kata bertobat ini nih bukan cuman udah deh bertobat. Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Jangan kelebihan. Kalau kelebihan ini bisa balik lagi. lagi. Jadi itu yang pertama, mau bertobat. Mau bertobat aja ada niatan, seperti anak yang bungsu ya. Waktu dia ingat bapaknya, aduh, di sini susah. Ingat rumah bapaknya kaya, pembantunya aja sejahtera. Nah, itu kata bertobat. Udah kepikir pengen balik. Tetapi kepikir berbalik belum selesai. Sampai dia berbalik. Itu benar-benar pertobatan. Nah, bagian yang kedua, mari lihat dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal kedua ayat yang ke-20. Galatia pasal kedua ayat 20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Keren ya, nih baca ya. Galatia 2 pasal 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 begini firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah, kata biasa nih Pak. Apa menurut kamu tuh? Ya, kita yang udah, wah ini anugerah terbesar lah Pak. Anugerah terbesar dalam hidup ini kita menjadi anak Tuhan itu, karena kita yang telah hidup itu bukan hidup kita lagi Pak, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kita gitu. Ya. Istilahnya gini, kayak orang yang pernah nggak ada orang hampir mati kehabisan darah, lalu ada orang yang donor darah buat dia. Udah deh aku sumbang darah semua, banyak darah sampai dia kelayangan gitu kan, transfusi gitu. Bukankah darahnya itu udah tercampur dalam darahnya dia? Ya. Yang harusnya dia sudah sekarat karena kehabisan darah, kurang darah banget gitu, sampai ada yang memberikan darah yang begitu banyak, 2/3 dari darah misalnya begitu ya. Itu kan dahsyat. Itu dibilang apa? Hidupnya bukan hidupnya lagi, tapi sebagian besar adalah darah orang itu. Nah, Yesus tuh begitu. Kita tuh sudah hutang nyawa, hutang darah sama Yesus karena dia sudah mati tebus dosa kita. Makanya dikatakan, Paulus bilang apa? Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi tindakan tadi itu ya, yang bagian pertama adalah bertobat, yang kedua menjadikan Yesus tuh sebagai penguasa tunggal. Jadi Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang kedua ini penting nih. Tadi kan hanya baru bertobat tuh, iya Tuhan saya salah di sana aku dosa. Sebab 1 Yohanes ayat 9 dikatakan, barang siapa mengaku dosa, aku mengaku dosa. Ia yang setia dan adil akan mengampuni dosa dan menyucikan kita, mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mengampuni dosa dan menyucikan. Itu kata yang kedua, menyucikan itu proses. Di mana proses menanggalkan semua gaya lama. Karena di dalam bagian yang kedua ini adalah tindakan dari yang pertama tadi. Tindakan untuk menjadikan, ya hidupku bukan aku lagi. Jadi kalau aku mau marah, gak pantas. Karena aku bukan aku lagi, Yesus. Mau marah, mau sedih, mau merasa merana, sebenarnya hidup kita tuh tebusan dari Yesus ini sudah lebih dari cukup. Ada satu lagu dikatakan, kemurahanmu lebih dari hidup. Jadi sudah dapat keselamatan kekal aja udah lebih dari hidup. Mungkin dua hal ini penting buat kita belajar. Yang pertama adalah mengaku diri dengan bertobat. Yang kedua bertindak dengan berkata bahwa hidupku bukan aku lagi. Nah, kita menjadikan ini sebagai penguasa tunggal. Saya percaya ini kan sharing nih. Tetapi kita doa ya harus ya, supaya semua kita sama-sama dapat pengilhaman roh, pewayangan yang sama, supaya kita tinggalin ego kita. Amin. Wow, kalau masih ada ego tuh repot. Enggak cuma jemaat, pendeta pun sama. Mau ego tuh repot. Kalau mau ego mau jadi apa? Apalagi kan zaman pandemi. Tadi lagu pertama saya nyanyi itu yang tadi Tuhan suruh kita nyanyi itu, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Hari ini banyak yang nggak diduga-duga. Ya kan? Ya kita bilang mau kuat apa kita, hebat apa kita, nggak ada yang hebat. Cuma Tuhan yang hebat. Amin. Jadi kalau nggak
nggak ada penyerahan diri, ya kita juga bukan berarti orang Kristen pasti nggak akan kena COVID, nggak pernah penyakit, nggak pernah mati. Ya nggak juga. Ya kematian kan bagi orang percaya adalah gerbang kehidupan kekal. Amin nggak? Kalau dia menang gitu ya. Doa saya semua menang. Tapi dalam bagian ini tolong kita mulai belajar. Yuk semua jemaat jangan diem. Yuk dia bertindak. Hanya bukan hanya mengaku dosa, ya saya salah, tapi kembali dalam panggilan kita, menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal. Nah kembali kepada yang tadi awal itu ya. Bagaimana kalau kita bikin ini kegiatan kita, doa, ibadah kita ini, semua teman-teman, saudara-saudara kita share ke semua. Nanti kita akhir bulan Februari kita ingin coba, ya, tapi jangan di jam ini ya, ini jam-jam ibadah diundi. Kita kocok aja tuh yang sering kali share Facebook kemana-mana. Wah siapa nih yang share banyak nih, terbuka. Oh ini kan kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, yang suka share, yang rajin share, di data tuh yang seminggu nggak share tuh Facebook ini supaya jadi berkah. Pertemuan-pertemuan ini jadi berkah. Dan saya percaya nanti kita kan, ya kemarin Rabu kemarin tuh agak kacau karena kita coba pengen kayak orang-orang gitu. Kayak orang-orang belum bisa, nggak apa-apa lah, ini konvensional lagi. Jadi nggak apa ya, namanya juga belajar. Saya katakan kita ini belajar, jangan malu lah, malu salah, kita nggak pernah tahu benernya, gitu. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan di mana kita mau mengaku diri untuk bertobat. Yang kedua adalah mengambil keputusan, hidupku bukan aku lagi. Berarti Yesus adalah pemilik hidupku. Amin. Jangan ada ego lagi. Masih ada satu poin lagi dan berikutnya. Nanti Rabu depan kita sambung lagi. Saya percaya ya, Gus ya. Nanti kita juga melibatkan Gembala Kul. Hari ini Daus. Nanti Rabu depan mungkin gantian Daus sama siapa atau saya sama siapa. Pokoknya gimana tuntunan Tuhan. Setiap Rabu akan ada, bukan bintang tamu sih, di Arkadia nggak ada yang baru lah. Semua orang udah kenal semua. Tetapi buat saudara yang baru mengikuti ibadah bersama kami, mungkin baru ya dikenakan Firdaus. Sudah punya teman hidup satu ya, bersyukur Tuhan kasih berkat. Dan juga saudara yang mau komen, mau minta didoakan, mau konseling, memang mohon maaf kalau low respon ya, karena kita lagi bergumul nih di lokal kita untuk ada orang yang punya calling merespon ini. Terus kan ada juga direspon, ada pasang respon, tapi juga nggak bisa sering-sering begitu ya. Oke, itu aja mungkin hari ini kita mau berdoa sekali lagi. Saya akan berdoa, kita minta urapan Tuhan mengurapi setiap kita untuk memenuhi kita dengan kuasanya. Dan kalau saudara hari ini datang dengan sakit penyakit atau kalau datang dengan kelemahan, mari izinkan Tuhan mengerjakan karya Tuhan dalam hidup saudara. Juga kita di tempat ini, mari doakan. Mungkin hari ini engkau sedang lagi lemah, angkat tanganmu, engkau sedang butuh pertolongan Tuhan. Bukan kami yang doa ini hebat, tapi Tuhan hebat. Tuhan dahsyat. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Dari tempat di mana saudara mengikuti ibadah tengah minggu ini, Roh Kudus lawati saudara, tergerak dengan doa pujian penyembahan dan mukjizatmu terjadi. Engkau yang angkat tangan hari ini, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Sekarang sedang lemah kuat dalam kami. Engkau yang sedang mengalami pergumulan hari ini, Tuhan Allah membela. Wow. Mari saudara angkat suara saudara menyanyi dan menjadi doa kita. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam pasti dapat, ku pasti dapat.
setiap kami malam ini hadir di dalam ibadah tengah minggu ini, kami mengambil keputusan untuk bertobat. Kami juga mengambil keputusan untuk melangkah dalam pertobatan dan mengatakan, mengikrarkan, mendeklarasikan bahwa hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan kami menaruh seluruh ego kami, seluruh keakuan kami di bawah kayu salib-Mu, di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, waktunya kami menerima berkat Tuhan Yesus. Memberkati aku berlimpah-limpah dalam peluang daerahku. Kiranya Tuhan, kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka Yesus, sehingga gerak kita tidak menimpa, sehingga kesakitan, sehingga gerak kita tidak menimpa. Sekali katakan sehingga gerak kita tidak menimpa. Aku terjadi dalam hidupmu dalam Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan terima dengan bersukacita segala berkat kasih karunia dari Bapa di surga, cintanya Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai mulai hari ini besok dan sampai selama-lamanya. Setiap kita sudah terima berkat dan percaya berkata amin. Sampai berjumpa dalam ibadah tengah minggu depan. Terima kasih Daus, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih buat semua yang melayani, terima kasih buat semua yang hadir. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.